Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sentia, NIM 1921030012. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi sequence diagram dari sebuah sistem informasi penyewaan buku novel. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari sequence diagram tersebut, di mana sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan interaksi objek dan mengidentifikasi komunikasi di antara objek-objek tersebut. Kemudian sequence diagram ini biasanya digunakan untuk menggambarkan perilaku dan pada skenario dan tentunya mendeskripsikan bagaimana entitas dan sebuah sistem tersebut berinteraksi. Selanjutnya, tujuan dari sequence diagram. Sequence diagram dibuat yaitu bertujuan untuk mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis, mengembangkan model deskripsi use case, menjadi spesifikasi desain. Yang ketiga, menganalisa dan mendesain. Dalam hal mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis, hal tersebut dikarenakan karena pada sequence diagram dapat dengan mudah untuk mengelaborasi ke dalam model desain. Terus yang kedua, mengembangkan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Terus yang ketiga, analisa dan desain. Dalam analisa dan desain ini memfokuskan pada identifikasi metode dalam sistem tersebut, di mana sequence diagram ini biasanya dipakai untuk memodelkan deskripsi tentang sistem yang ada pada beberapa use case yang dibuat sebelumnya, yang tentunya menggambarkan hubungan antara aktor dan use case diagram tersebut. Terus, komponen-komponen yang terdapat pada sequence diagram. Yang pertama ada aktor, di mana aktor ini berfungsi untuk merepresentasikan entitas yang berada di luar sistem, yang berinteraksi langsung dengan sistem. Contohnya misalnya manusia, bisa admin, yang langsung berinteraksi dengan sistem tersebut. Di sini sistemnya adalah sistem informasi untuk penyewaan buku novel. Terus yang kedua ada lifeline, di mana lifeline ini berfungsi untuk mengeksekusi objek selama sequence melakukan pengiriman atau penerimaan pesan. Terus yang ketiga ada general, di mana general ini berfungsi untuk mempresentasikan entitas tunggal dalam sequence diagram tersebut, di mana entitas tunggal tersebut memiliki sebuah nama, stereotype, dan bisa berupa instance. Yang keempat ada boundary, di mana boundary ini adalah dapat berupa tepian dari sistem seperti user interface atau suatu alat yang berinteraksi dengan sistem yang lain. Kemudian ada kontrol. Kontrol ini mengatur aliran dari informasi untuk sebuah skenario, di mana kontrol ini umumnya mengatur perilaku bisnis. Kemudian ada entity, di mana entity ini biasanya yang bertanggung jawab untuk menyimpan data atau informasi. Terus yang selanjutnya ada activation,
yaitu titik di mana sebuah objek itu mulai berpartisipasi dalam dalam sequence diagram yang menunjukkan kapan sebuah objek mengirim atau menerima. Terus ada message entry. Message entry ini untuk menggambarkan pesan atau hubungan antar objek yang menunjukkan urutan dari suatu kejadian yang terjadi di dalam sistem tersebut. Kemudian message to self itu menggambarkan pesan atau hubungan objek dari pesan itu sendiri. Kemudian ada message return, di mana message return ini menggambarkan hasil dari pengiriman pesan, kemudian digambarkan dengan arah yang berbalik dari kanan ke kiri. Kemudian yang terakhir ada message, di mana message itu berfungsi untuk mengkomunikasikan objek antar objek yang menggambarkan aksi objek tersebut. Kemudian message tersebut bisa terjadi antara dua buah objek, di mana suatu objek dan meminta objek untuk melakukan sesuatu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Arabi Rizky Angkotasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan alur sequence diagram tentang persewaan buku. Yang pertama yaitu user melakukan login, lalu menginputkan username dan passwordnya, lalu akan muncul tampilan awal, yaitu user dapat memilih pilihan. User bisa melakukan peminjaman buku. Setelah user telah memilih buku tersebut, user melakukan pembayaran transaksi. Setelah itu sistem akan memeriksa apa yang dipinjam oleh user tersebut. Bila barang tersebut sesuai dengan peminjaman sukses, lalu user bisa melakukan logout. Bila barang tersebut terdapat kehilangan, maka user membayar rincian denda sesuai keterangan yang berlaku, lalu bisa melakukan logout. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.